Jumlah penumpang KRL hari ini naik sebesar 11%. Kementerian Perhubungan menghapus ketentuan soal pembatasan penumpang angkutan umum sebanyak 50% dari kapasitas. Jenazah George Floyd dikawal polisi dan dibawa ke kampung halamannya di Houston, Texas. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus positif corona bertambah 1.000 kasus dengan angka tertinggi di DKI Jakarta. Penambahan 232 kasus di ibu kota menjadi sorotan mengingat Jakarta baru menerapkan PSBB masa transisi. Bersama saya, Nisa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Jumlah penumpang KRL hari ini naik sebesar 11%. Penambahan jam operasional membuat masyarakat merasa dimudahkan saat melakukan perjalanan. Jam operasional KRL yang berakhir hingga pukul 9 malam memudahkan masyarakat. Pasalnya pengguna KRL sebagian besar adalah pekerja kantoran yang di masa PSBB transisi ini banyak perkantoran sudah aktif kembali. Namun para penumpang mengaku masih takut tertular corona dengan banyaknya pengguna KRL sehingga mereka harus sadar diri dengan mencegah terjadinya penularan virus dengan menjaga jarak dengan penumpang lain. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Disa Amora di Stasiun Manggarai. Ya, selamat malam Disa, bagaimana kondisi di stasiun saat ini? Ya Mirva, situasi di Stasiun Manggarai pada malam ini kami pantau sudah sepi dan tidak seramai pada sore tadi, khususnya pada pukul 5 hingga pukul 7 malam. Yang memang pada waktu tersebut merupakan jam sibuk masyarakat banyak yang pulang dari kantor dan menuju ke rumah mereka masing-masing. Dari pantauan kami Mirva, khususnya pada saat jam-jam sibuk tadi dan juga banyaknya penumpang yang mengakses KRL, ini kami pantau sebenarnya sudah banyak yang menjalankan protokol kesehatan, seperti salah satunya menggunakan masker. Namun masih ada saja yang melanggar protokol kesehatan, yakni dengan tidak menerapkan jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dari dalam kereta misalnya Mirva, kami lihat khusus untuk penumpang yang mendapatkan tempat duduk, memang mereka bisa menjaga jarak antara satu penumpang dengan yang lainnya. Namun tidak dengan mereka yang harus berdiri di dalam kereta. Ini kami pantau mereka masih berdempetan dengan penumpang lainnya. Begitu pula mereka yang menunggu di peron, yang menunggu kedatangan kereta mereka. Ini kami lihat meskipun di tempat duduk ini sudah ada simbol-simbol khusus seperti tanda silang begitu untuk tidak diduduki oleh penumpang lainnya, namun nyatanya mereka tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Untuk pengawasannya pun kami lihat juga cukup banyak petugas yang bertugas di Stasiun Manggarai ini, khususnya pada jam-jam sibuk yang tadi telah saya sebutkan Mirva. Kemudian juga diketahui pada hari Senin kemarin sudah ada perubahan jam operasional KRL. Jika pada PSBB ini dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 petang, namun pada PSBB masa transisi Senin kemarin sudah ada perubahan, yakni pada pukul 4 pagi dan kereta terakhir pada pukul 9 malam. Hal ini tadi kami juga berbincang dengan sejumlah penumpang yang ada di Stasiun Manggarai dan mereka mengaku senang dengan kebijakan tersebut karena mereka merasa dimudahkan sehingga mereka bisa mendapatkan akses jika harus pulang kantor di atas pukul 6 petang. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan pada hari ini terdapat peningkatan jumlah penumpang sebanyak 11% jika dibandingkan dengan hari kemarin. Inilah yang juga diakui oleh sejumlah penumpang, mereka masih merasa takut atau merasa tidak aman dan mereka mengatakan bahwa upaya yang mereka harus lakukan adalah selain menggunakan masker atau jaga jarak, mereka juga terpaksa menunggu kereta yang tidak terlalu ramai. Hal ini agar mereka sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian juga Mirva dan pemirsa, sementara itu Kementerian Perhubungan telah melakukan perubahan aturan Menteri Perhubungan khususnya dalam pembatasan jumlah penumpang, baik moda transportasi darat, laut, dan juga udara tak terkecuali untuk kereta. Seperti di kereta api,
pengangkutan penumpang akan dilakukan bertahap mulai dari 50%, nantinya juga akan menjadi 70%, dan jika sudah dikatakan aman, maka bisa mengangkut sebanyak 80%. Untuk stasiun Manggarai sendiri, kami tadi berbicara dengan petugas, untuk satu gerbong keretanya ini hanya mengangkut maksimal 75 orang saja. Artinya jika sudah ada 75 orang di dalam gerbong kereta ini, kemudian ada penumpang yang hendak naik ke kereta, maka harus ditahan. Hal ini memang upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun untuk menaik ke kebijakan Permenhub ini dari PT KCI, kami belum mendapatkan konfirmasi mengenai hal tersebut, sehingga belum kami pastikan terkait dengan Permenhub yang baru ini. Mirva, kami kembalikan kepada Anda. Ya baik, terima kasih Disa Amora atas laporan langsung Anda dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Dan pemirsa, sebelumnya situasi di Stasiun Manggarai, Jakarta ramai sore tadi. Jumlah penumpang naik 11% dibandingkan beberapa hari terakhir. Kereta rel listrik komuter lain beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Namun jumlah penumpang di masa PSBB transisi ini dibatasi. Setiap kereta hanya diisi 35% penumpang dari kapasitas maksimal. Ya lumayan lah, khawatir karena kondisi kan. Ya kita ikutin kondisi apa yang ada lah. Tidak usah ngoyo, yang penting bisa hidup, makan pun sudah cukup. Sebenarnya masih khawatir juga. Cuma harus dipersiapkannya secara safety-nya, harus ada APD. Kalau saya sih paling nggak bersentuhan dengan apapun, kalaupun bersentuhan cepat-cepat sih bersihin tangan. Hari ini jumlah penumpang yang bepergian menggunakan KRL pun bertambah. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia malam ini terpantau sepi. Para penumpang mengaku selalu menerapkan aturan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Suasana stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Selasa malam terpantau sepi meski sejumlah perkantoran sudah kembali normal. Sejumlah penumpang moda transportasi ini mengaku selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat berada di tempat umum. Paling lebih ke jaga jarak, jadi yang biasanya mungkin dempet-dempetan sama orang jadi kayak agak jaga jarak. Tetap sih, jadi kita ya kemana-mana ya this is the new normal ya, kita tetap pakai masker, terus ya jangan deket-deket kali ya sama misalnya ada passenger yang lain, penumpang yang lain gitu. Sanitizer selalu bawa sih. Harapannya ya semoga ya semuanya balik lagi sih ke normal sih. Sebelumnya pada sore tadi jumlah penumpang MRT di stasiun Bundaran Hotel Indonesia juga tidak terjadi penumpukan penumpang. Dalam PSBB transisi Jakarta ini MRT beroperasi normal namun dengan protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Sejumlah ruas jalan di Jakarta hari ini kembali ramai. Jumlah kendaraan dan aktivitas warga bertambah dibanding sebelum PSBB masa transisi. Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa siang. Kendaraan yang melintas mengantri di kedua arah. Selain jumlah pengendara melonjak dari hari sebelumnya, ruas jalan lebih sempit akibat pembangunan infrastruktur. Sementara pengemudi ojek online berada di bahu jalan depan stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka menunggu dan menurunkan penumpang di tepi jalan. Arus lalu lintas di sekitar kawasan stasiun pun ramai. Saat ini jumlah warga yang bepergian dengan kereta melalui stasiun Palmerah juga bertambah. Arus lalu lintas di Jalan Sudirman juga ramai. Hari ini sejumlah kantor kembali beraktivitas normal. Warga yang melintas di kawasan ini bertambah dibandingkan sebelum PSBB masa transisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan toko dan pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta ditutup paksa aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
Selama PSBB masa transisi, pemerintah Provinsi DKI baru mengizinkan pasar non-pangan kembali beroperasi pada 15 Juni mendatang. Sejumlah toko pakaian dan pedagang kaki lima yang berjualan ini diminta tutup oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Semerautnya kondisi pasar dengan banyaknya pedagang yang nekat berjualan di masa pandemi COVID-19 ini membuat petugas kewalahan. Sosialisasi serta imbauan rutin dilakukan, namun kerap dilanggar. Sejumlah pedagang mengaku sengaja berjualan lantaran tidak memiliki pendapatan. Ya udah, ikutin aja, kalau disuruh tutup aja bang. Kita juga sama-sama cari makan bang. Mengacu pada peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, petugas akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda jika masih ada pedagang yang membandel. Toko-toko tidak boleh buka sesuai aturan, ya nanti mungkin aturan yang berlaku. Penggunaan masker untuk pengunjung kita tekankan, yang tidak menggunakan masker kita denda atau kena sanksi sosial, ya. Selama masa PSBB transisi saat ini, Pemprov DKI tetap melarang kawasan Pasar Tanah Abang beroperasi karena rentan penyebaran COVID-19. Pengoperasian pasar non-pangan baru akan kembali dibuka pada 15 Juni mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pengawasan dari petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan toko dan pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta ditutup paksa aparat satuan. Pemirsa, kami akan beralih ke informasi lain. Ya, pemirsa, kita akan beralih ke informasi di mana kasus positif corona baru bertambah 1.043 kasus dengan angka tertinggi di DKI Jakarta. Penambahan 232 kasus di ibu kota menjadi sorotan mengingat Jakarta baru menerapkan PSBB masa transisi Jumat kemarin. Peningkatan kasus positif corona Indonesia hari ini mencapai angka tertinggi selama 3 bulan terakhir, yakni 1.043 kasus. Dengan penambahan yang paling tinggi di DKI Jakarta, yakni 232 kasus, disusul Jawa Timur 220 kasus, Kalimantan Selatan 91 kasus, Sulawesi Selatan 180 kasus, dan Sulawesi Utara 41 kasus. Kenaikan kasus positif corona baru di Jakarta menjadi sorotan karena Pemprov baru menerapkan PSBB masa transisi pada 5 Juni lalu yang berjarak 2 pekan usai Lebaran. Sementara di awal masa transisi, jumlah kasus positif berada di angka 84 kasus, lalu melonjak sampai 180 kasus dan sempat turun 91 kasus. Tetapi hari ini kembali melonjak hingga 230 kasus. Dikhawatirkan pelonggaran aturan PSBB masa transisi mulai dari kapasitas penumpang dan operasional transportasi, ruang terbuka publik, hingga perkantoran dan perindustrian yang kembali beroperasi bisa mendorong peningkatan kasus positif corona yang baru meningkat. Apalagi masyarakat tak jarang mengabaikan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, jaga jarak fisik minimal 1 meter, dan kapasitas daya angkut transportasi yang melebihi aturan. Juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan tingginya kasus positif corona baru menunjukkan masih ada penularan di tengah masyarakat. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita masih kita dapatkan kasus positif tanpa gejala yang menjadi sumber penularan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masih ada perilaku masyarakat yang rentan tertular, sehingga kemudian menjadi tertular. Inilah yang menjadi catatan-catatan kita yang bersama-sama semestinya harus kita atasi dengan segera. Di sisi lain, terdapat 7 provinsi yang tidak terjadi penambahan kasus baru, yakni Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
Dan ada 17 provinsi lainnya yang penambahan kasus baru di bawah angka 10. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua kembalinya ojek daring beroperasi, puluhan pengemudi memadati kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.